Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mahasiswa semua. Mahasiswa Stifar, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita lanjutkan kembali materi praktikum farmakognosi, yaitu fruktus atau buah. Sampel pertama yang akan kita amati dari fruktus adalah Anisi stellatifructus atau adas bintang, atau nama lainnya lagi adalah star anisi. Sebelum diserbukkan, adas bintang terdiri atas 8 daun buah yang teratur berbentuk perahu dan tersusun melingkari sebuah sumbu. Setelah diserbukkan, serbuk berwarna coklat kemerahan, bau dan rasa khas seperti buah adas manis. Fragmen pengenal atau fragmen spesifik dari adas bintang yang pertama tampak seperti pada gambar adalah sel batu dengan lumen astrosklerate. Sel batu ini terdapat pada sel epidermis testa. Mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja sel epidermis testa berbentuk seperti bintang atau di dalamnya terdapat lumen astrosklerate. Fragmen pengenal yang kedua adalah sel batu dengan noktah yang besar. Sel batu dengan noktah yang besar dan spesifik ini terdapat pada endokap. Sel batunya bisa berkelompok atau tunggal. Yang kedua, mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja sel batu dengan noktah yang besar. Mahasiswa bisa melihat contoh pada gambar. Sampel fruktus yang kedua adalah Coriandrifructus atau ketumbar. Sebelum diserbukkan, pada ujung buah ketumbar terdapat 5 sisa daun kelopak kecil dan 1 stylopodium yang pendek. Saat sudah menjadi simplicia, maka buah ketumbar diserbukkan sehingga berbentuk serbuk, kemudian berbau harum, berasa cenderung agak pahit dan hambar yang mirip dengan biji jeruk limau, dan memiliki warna kuning kecoklatan. Fragmen pengenal atau fragmen khas yang pertama dari buah ketumbar adalah serabut sclerenchyme yang berliku. Serabut ini adalah serabut sclerenchyme pericap berbentuk seperti benang-benang halus yang bentuknya berliku-liku. Yang pertama, mahasiswa bisa menggambar fragmen pengenal dari buah ketumbar berupa serabut sclerenchyme yang berliku sesuai contoh yang ada pada gambar tersebut. Fragmen pengenal yang kedua adalah parenchyme bergaris. Mahasiswa bisa menggambar yang kedua dari buah ketumbar berupa parenchyme bergaris sesuai contoh pada gambar. Sampel yang ketiga dari fruktus adalah Funiculifructus atau buah adas atau fennel fruit. Sebelum diserbukkan, buah berbentuk memanjang, ujung pipih, gundul, stylopodium pendek, dan bercabang 2. Setelah diserbukkan, maka bentuk menjadi serbuk, kemudian warna dari buah adas adalah coklat kehijauan atau kekuningan hingga coklat. Kemudian rasanya adalah rasa yang mirip kamfer dan baunya khas aromatik. Fragmen pengenal atau fragmen khas dari buah adas yang pertama adalah adanya fragmen parket pada endokap. Yang ditunjuk oleh anak panah adalah fragmen tersebut. Berikut adalah gambar dari fragmen parket yang lebih jelas. Fragmen endokap pada penampang permukaan memperlihatkan adanya kelompok sel dengan arah yang berbeda-beda, sehingga merupakan suatu susunan yang disebut parket. Yang pertama, mahasiswa bisa menggambar fragmen parket pada endokap seperti pada contoh di gambar. Fragmen khas yang kedua adalah adanya kolenchyme yang bersudut. Mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja. Yang kedua adalah fragmen kolenchyme yang bersudut ini. Fragmen yang ketiga yang bisa digambar mahasiswa pada buku kerja adalah adanya parenchyme endosperma mengandung butir-butir aleuron, minyak, dan kristal oksalat. Yang digambar ini adalah fragmen endosperm dengan kalsium oksalat. Kalau minyak, maka mahasiswa akan menemukan gambar di bawah mikroskop yang tampak kekuningan atau kecoklatan.
Sampel fruktus yang keempat adalah Cubeba fructus atau kemukus atau lada ekor. Buah sebelum diserbukkan berbentuk bulat keras, bagian luar berupa jala, berwarna coklat hitam, ujung buah meruncing menyerupai ekor, berbau harum dan memiliki rasa pahit pedas. Fragmen pengenal atau fragmen khas yang pertama dari buah kemukus adalah adanya sel batu endokap yang memanjang dan berkelompok. Tanda panah menunjukkan sel batu eksokap yang kecil. Sel batu yang berasal dari endokap memiliki bentuk yang panjang, berdinding tebal, berwarna kuning muda dan berkelompok dalam 1-3 lapis, tetapi ada juga yang lepas. Sel batu ini adalah khas dari buah kemukus. Gambar berikut ini adalah sel batu endokap yang terpisah berukuran lebih besar dari sel batu eksokap. Mahasiswa bisa menggambar yang pertama adalah sel batu endokap ini. Fragmen spesifik atau pengenal yang kedua adalah sel batu eksokap. Sel batu dengan bentuk yang lebih kecil, masing-masing hampir sama besar, tunggal atau berkelompok. Sel batu ini berasal dari lapisan bawah epidermis eksokap, sehingga disebut sel batu eksokap. Mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja yang kedua adalah sel batu eksokap. Perhatikan bentuk dan gambarnya harus lebih kecil dari sel batu endokap. Demikian tadi materi fruktus atau buah pada praktikum farmakognosi. Sekian dan terima kasih. Semoga mahasiswa Stifar sehat selalu. Selamat pagi mahasiswa. Kita lanjutkan untuk materi praktikum farmakognosi yang selanjutnya adalah materi floss atau bunga. Bagian dari floss atau bunga yang digunakan untuk simplisia antara lain ada kepala putih, tangkai putih, kepala sari, mahkota, kelopak, ovarium, dasar bunga, dan tangkai sari. Sampel yang pertama yang akan kita amati adalah Caryophyllifloss atau bunga cengkeh. Caryophyllifloss terdiri dari bunga-bunga yang dipetik sebelum mekar, berwarna coklat tua, berasa spesifik, serta berbau khas cengkeh yang harum. Fragmen pengenal atau fragmen spesifik dari Caryophyllifloss adalah parenkim yang mengandung kelenjar minyak. Kelenjar minyak yang terdapat pada parenkim berwarna kuning sampai coklat dan memiliki beberapa bentuk seperti jantung atau hati. Berikut ini adalah gambar yang lebih jelas dari parenkim yang mengandung kelenjar minyak yang berwarna lebih tipis di sebelah kiri dan berwarna lebih kuning atau gelap kecoklat di sebelah kanan. Keduanya memiliki bentuk fragmen parenkim yang khas seperti jantung. Pada gambar fragmen parenkim yang di sebelah kanan terdapat deretan kristal kalsium oksalat di bagian pinggir. Mahasiswa bisa melihat anak panah yang menunjukkan deretan kalsium oksalat pada fragmen parenkim. Mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja fragmen parenkim yang berbentuk seperti jantung mengandung kristal kalsium oksalat yang lebih terang warnanya dengan yang lebih gelap warnanya atau lebih kuning kecoklatan. Sampel yang kedua dari floss adalah Pyrethry floss atau bunga krisan atau bunga pyrethry. Bunga krisan berupa serbuk, berbau khas, dapat menyebabkan bersin, mula-mula menimbulkan rasa yang getir dan pahit, lama-lama menjadi tebal di lidah. Warna dari bunga krisan bisa berupa warna kuning hingga jingga. Fragmen pengenal atau fragmen khas dari bunga krisan yang pertama adalah adanya polen yang berbentuk bulat, tersebar, dan banyak jumlahnya seperti buah rambutan. Mahasiswa bisa melihat anak panah, itu adalah polen yang berada di sekitar epidermis. Mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja polen yang tersebar dan banyak jumlahnya. Selain itu, mahasiswa juga bisa menggambar fragmen kepala putih yang berpapila yang merupakan fragmen pengenal dari bunga krisan yang kedua. Mahasiswa bisa menggambar
kedua, fragmen pengenal dari bunga krisan berupa polen dan stigma atau kepala putih yang berupa pilar tersebut. Demikian bahasan dari sampel floss atau bunga. Sekian dan terima kasih. Semoga mahasiswa Stifar sehat selalu. Selamat pagi mahasiswa, kita kembali bertemu dalam praktikum farmakognosi. Hari ini kita akan membahas tentang semen atau biji. Sampel biji yang pertama yaitu coffee semen atau biji kopi. Biji kopi adalah simplicia yang memiliki bentuk serbuk, kemudian warna kecoklatan, berbau khas, dan berasa pahit. Fragmen pengenal atau fragmen khas spesifik yang bisa diamati dari biji kopi adalah sel batu makroskleroid. Mahasiswa bisa menggambar fragmen spesifik ini pada buku kerja. Fragmen lain yang bisa diamati dari biji kopi adalah endosperm berdinding tebal. Mahasiswa bisa melihat anak panah untuk tahu di manakah letak dari endosperm berdinding tebal. Endosperm berdinding tebal berombak dan mengkilat. Sel endosperma sendiri terletak dekat perisperm berbentuk segi empat dan bernoktah. Mahasiswa bisa menggambar sel endosperm ini di samping tadi menggambar sel batu makroskleroid. Sampel yang kedua adalah myristike semen atau biji pala. Sebelum dihaluskan menjadi serbuk, biji pala berupa inti biji berbentuk bulat telur, memiliki rasa yang pedas atau panas dan sedikit pahit, serta memiliki bau yang harum. Bagian luar dari biji pala berkerut dan berwarna coklat muda. Berikut ini adalah fragmen serbuk biji pala secara umum yang dapat terlihat di bawah mikroskop. Selanjutnya kita akan melihat dan memperbesar salah satu fragmen untuk dilihat bagaimana ciri spesifiknya. Fragmen yang pertama adalah perisperm yang memperlihatkan sel-sel parenkim yang berdinding tipis. Berikut adalah gambar dari perisperm tersebut. Perisperm menunjukkan sel-sel parenkim berdinding tipis dan sel-sel berisi pigmen berwarna coklat kehitaman seperti pada panah yang terlihat pada gambar. Mahasiswa bisa menggambar di buku kerja perisperm berisi sel minyak yang berwarna coklat dan bisa menggambar penampakan biji pala pada mikroskop secara umum. Sampel yang ketiga yaitu funigresi semen atau biji kelabet. Biji kelabet memiliki bentuk berupa belah ketupat panjang 3-5 mm, lebar 2-3 mm, dan tebal kurang lebih 2 mm. Sebelum diserbukkan biji kelabet, permukaan luarnya berwarna kuning kecoklatan sampai dengan coklat kekuningan. Bagian dalamnya berwarna kekuningan sampai coklat kekuningan dan jernih. Pada salah satu bidang datar terdapat alur dalam yang terlentang hampir menyudut dan membagi biji menjadi dua bagian yang tidak sama besar. Bagian yang besar mengandung keping biji, sedangkan bagian yang kecil terdapat akar. Sedangkan rasanya pahit dan baunya khas. Fragmen pertama yang dapat dilihat dari funigresi semen atau biji kelabet adalah fragmen palisade. Fragmen palisade memiliki warna coklat kebiruan. Mahasiswa bisa melihat anak panah untuk melihat fragmen palisade berwarna coklat kebiruan. Yang dapat digambar di buku kerja selanjutnya adalah fragmen endosperm yang berwarna bening dari biji kelabet. Fragmen yang bisa dilihat selanjutnya adalah fragmen epidermis. Bila dilihat dengan perbesaran yang lebih besar, mahasiswa akan bisa melihat adanya epidermis testa pada epidermis. Mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja epidermis testa sebagai fragmen pengenal atau fragmen khas dari biji kelabet dan juga bisa menggambar adanya hipodermis testa. Dan berikut ini adalah gambar sel palisade melintang yang tadi sudah dijelaskan di awal berwarna coklat kebiruan. Mahasiswa juga bisa menggambarnya pada buku kerja. Fragmen
Fragmen palisade bisa digambar berupa tiang-tiang karena nama lain dari palisade adalah jaringan tiang. Demikian 3 sampel dari biji atau semen. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan semangat pagi mahasiswa. Kita lanjutkan kembali praktikum farmakognosi membahas materi selanjutnya yaitu lignum atau kayu. Ada 2 sampel yang akan kita bahas di materi lignum kali ini. Yang pertama adalah sapan lignum atau kayu secang. Kayu secang memiliki warna yang khas yaitu warna merah jingga. Mahasiswa bisa melihat di internet atau di Google warna dari kayu secang ini apabila belum pernah melihat. Kayu secang yang berwarna merah jingga ini apabila ditambah dengan KOH larutan maka akan berubah menjadi warna merah violet yang stabil. Sedangkan dengan penambahan kloralhidrat akan memberikan warna kuning jingga. Simplisia kayu secang tidak memiliki bau atau tidak berbau, namun memiliki rasa yang kelat di lidah atau membuat lidah berasa tebal. Fragmen pertama yang bisa dilihat dari kayu secang adalah fragmen parenkim xilem berwarna jingga, parenkim benoktah seperti sel batu. Selain itu juga terdapat trakea yang sama seperti parutan yang ditunjukkan oleh anak panah. Mahasiswa bisa melihat dengan jelas jari-jari empulur yang terdapat pada parenkim xilem yang berwarna jingga dengan memperhatikan anak panah. Kemudian mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja fragmen pengenal atau fragmen khas dari kayu secang berupa jari-jari empulur yang mengandung zat warna jingga, dan mahasiswa juga bisa menggambar trakea. Sampel yang kedua yang akan kita amati adalah santali lignum atau kayu cendana. Kayu cendana memiliki ciri keras, berserabut, berwarna merah coklat, zat warna mengandung desoksisantalin dan santalin, tidak berbau dan tidak berasa. Fragmen pengenal atau fragmen spesifik dari kayu cendana adalah berupa jari-jari empulur terdiri atas 1 baris sel. Mahasiswa bisa melihat letak di mana jari-jari empulur dengan memperhatikan anak panah. Mahasiswa juga bisa menggambar adanya fragmen serabut atau serat sklerenkim yang berwarna abu-abu. Berikut adalah gambar lain di bawah mikroskop adanya jari-jari empulur dan serat xilem. Jika diamati pada perbesaran yang lebih besar, serat-serat xilem akan terlihat jelas berwarna merah dan kuning dengan jari-jari empulur yang terdiri atas 1 baris sel seperti pada gambar. Selain serabut xilem dan jari-jari empulur, mahasiswa juga bisa menemukan adanya serat sklerenkim yang memperlihatkan dasar preparat berwarna kuning seperti pada gambar. Sehingga mahasiswa bisa menggambar pada buku kerja fragmen pengenal atau fragmen khas yaitu berupa jari-jari empulur yang terdiri dari 1 lapis sel dan adanya serat xilem serta adanya serat sklerenkim yang memiliki dasar warna kuning. Demikian 2 sampel dari lignum. Sekian dan terima kasih.